wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan milenial semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, jumpa lagi dengan saya Kak Niken. Di edisi kali ini akan meneruskan 4 tips berikutnya yang kemarin saya bagi kepada teman-teman. Apa ya kemarin? Masih ingat? Oke, akan saya ulangi. Yang pertama, luruskan niat. Yang kedua, mencari teman yang sama-sama punya minat menghafal yang sama. Terus yang ketiga, mencari tempat yang nyaman untuk menghafal. Kemudian yang keempat, yaitu berhenti sejenak untuk kemudian dilanjut menghafal lagi. Nah, tips yang kelima yaitu apa ya? Tips yang kelima adalah tidak gonta-ganti mushaf. Jadi ketika teman-teman sudah mulai menghafal, pastikan teman-teman mencari mushaf yang nyaman, ya, yang menurut teman-teman itu dilihat mata itu enak. Kalau saya sarankan sih menggunakannya Al-Quran pojok ya, gitu. Pengalaman saya ganti itu sampai 3 kali. Nah, jadi satu kali kemudian lihat mushaf ini bagus, dibeli, terus pakai yang ini, buat lagi bagus, dibeli, pakai yang ini. Nah, kemudian ustazah saya mengatakan bahwa kalau bisa ketika menghafal adalah satu mushaf saja, jadi tidak gonta-ganti mushaf, sehingga benar-benar kita itu merekam setiap tulisan yang ada di mushaf itu. Kak, lah gimana kalau misalnya mushafnya itu sama gitu? Ya enggak apa-apa, satu mushaf itu kita jaga, ya, kita jaga baik-baik dari awal kita menghafal sampai terakhir, ayat terakhir yang kita hafal itu menggunakan mushaf itu. Supaya mushaf kita itu bisa lebih awet gitu. Yang pertama, pastikan kita itu benar-benar disiplin dalam menaruh mushaf. Jadi terkadang ya ketika kita menghafal di kasur gitu ya, terus kita ngantuk gitu kan, itu kita tertidur. Nah, kita ketika ngantuk itu ya sudah, karena ngantuk jangan dipaksa gitu, jangan dipaksa. Kemudian kita taruh mushaf di tempat yang layak begitu ya maksudnya, kemudian kita tidur. Tapi gimana mbak kalau misalnya kita itu ngantuk terus? Lah, kalau ngantuk terus itu beda lagi. Kalau ngantuk terus, ini lagi baru 15 menit nih udah ngantuk, ya jangan berhenti, berhenti untuk menghafal. Jadi keluar dulu, ambil air wudhu, menghafal lagi, baca ta'awud, menghafal lagi. Nah, baru 15 menit. Nah, kecuali kalau sudah lama, terus posisi kita juga memang sudah ngantuk kayak gitu ya, jadi bisa tidur sebentar. Kalau kita di pondok mungkin kita tidur, kita pesan sama teman kita, hei nanti aku bangunin ini ya jam segini, misal 20 menit gitu. Iya, gak usah lama-lama gitu. Kecuali kalau waktu tidur malam beda lagi ya. Nah, yang pertama itu. Terus yang kedua, gimana supaya itu bisa awet ya mushafnya ya? Kan pertama dijaga, yang kedua dipakai sampul. Kalau saya pakai sampulnya itu pakai plastik yang tebel itu. Nah, kalau dulu kami nggak beli plastik tebel, tapi pakai plastik bungkus bed cover. Iya, bungkus bed cover itu plastik putihnya kami gunakan untuk sampul Al-Quran. Tapi kalau teman-teman nggak usah harus beli bed cover dulu, habis itu bungkus plastiknya dipakai, enggak, beli plastik yang tebel aja, banyak insya Allah ya. Nah itu. Kemudian yang keenam, tipsnya adalah sertakan orang tua ketika kita menghafal dalam prosesnya begitu. Kalau saya dulu kan ada break ya, maksudnya ada satu hari itu kita yang libur, kita bisa telepon ke rumah ya, say hi sama orang rumah, tanya kabar. Nah, itu kita manfaatkan momen itu untuk menyertakan orang tua dalam setiap proses hafalan kita. Mbak lah, aku nggak mondok mbak, aku di rumah. Ya kalau di rumah berarti malah lebih longgar lagi waktunya, kita bisa setiap waktu ya. Pastikan cara penyampaian kita, terus waktu timingnya juga tepat ya. Jangan orang tua lagi sibuk, kita tiba-tiba ngomong banyak hal, curhat begitu ya, itu timingnya berarti kurang pas. Saya rasa teman-teman
sudah pinter lah untuk timingnya yang pas itu, yang pas itu kapan begitu. Kemudian yang ketujuh yaitu fokus pada diri kita sendiri. Jadi terkadang ya kita semua membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain begitu. Jadi apapun pencapaian kita, fokus saja dan semangat untuk menambah lagi kebaikan setiap harinya. Kalau misalnya dalam proses menghafal berarti menambah ayat yang dihafal setiap harinya. Jadi ketika fokus pada diri sendiri, dalam artian kita supaya tidak terlalu down ketika kita misalnya kok nggak lancar-lancar, kok nggak masuk-masuk begitu ya. Tapi kita juga tidak terlalu wah aku bisa, mereka itu juga enggak kayak gitu. Jadi kita ambil sikap pertengahan. Jadi fokus pada diri sendiri itu intinya yaitu tentang nerimo ing pandum, kita orang Jawa itu berarti menerima apa yang Allah beri kepada kita. Tetapi kesadaran menerima itu bukan berarti kita pasrah. Kesadaran menerima itu kita itu dari wujud syukur kita, ya. Kita bersyukur, kita sabar dulu ini, sabar. Oh ini mungkin kisahnya saya menghafal tuh seperti ini, ayat ini nggak masuk-masuk. Terus misalnya ayat ini hafal tadi 2 jam kemudian sudah lupa, itu manusiawi gitu. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai pada tips yang ke-8, yang terakhir ya teman-teman semua, yaitu apa? Ada yang tahu? Ya, tipsnya adalah meminta kepada Allah agar senantiasa diberi keistiqomahan. Karena terkadang kita meminta pada Allah supaya terhindar dari sifat-sifat jelek. Ya Allah, semoga saya menjadi terhindar dari sifat dengki, sifat iri dan lain sebagainya. Tetapi terkadang saya sendiri lupa meminta istiqomah dalam kebaikan. Karena kebaikan yang sedikit tetapi kontinu itulah yang Allah suka. Termasuk dalam menghafal Al-Quran. Mungkin kita sedikit demi sedikit, tapi kita istiqomah, Allah memberikan kenikmatan istiqomah kepada kita. Kita senantiasa berdoa kepada Allah agar diberi keistiqomahan. Maka itulah yang nantinya akan menjadi kesenangan tersendiri bagi hati kita begitu. Semoga tips yang 8 ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang bagus silahkan bisa diambil, apabila ada yang kurang bagus ataupun kurang pas ya mohon maaf sebesar-besarnya, mungkin tidak perlu diambil juga. Alhamdulillahirabbil senang sekali bisa berjumpa, bisa saya hai lagi dengan teman-teman di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.